Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini akan kembali membicarakan film horor, tapi bukan horor Indonesia ya. Karena kalau horor Indonesia tuh, gak tahu nih, konotasinya masih negatif sekarang. Dan itu wajar karena ya lu tau lah, tendensinya industri kita tuh kalau ada sesuatu yang rame, yang bagus gitu, terus kemudian mereka meniru itu, memeras itu sampai kemudian kering, sampai kemudian habis, baru kemudian beralih ke tren yang selanjutnya. Dan tren itu diperas lagi sampai habis, itu berulang-ulang terus. Nah, tapi kalau horor internasional, nggak cuma Hollywood sebenarnya, internasional, luar negeri itu beda kondisinya, 180 derajat. Bahkan banyak yang bilang kalau industri horor ini sekarang lagi masuk ke another golden generation ya. Dianggapnya ini horor lagi bagus banget lah sekarang intinya. Dan lu bisa perhatiin, kayak hampir setiap bulan atau bahkan setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali itu ada horor baru, kualitasnya bagus, terus dapat embel-embel one of the best horror movie of the year. Dan itu nggak berlebihan buat gua, karena emang banyak banget yang bagus. Dan buat gue itu datang dari satu kesadaran yang dirasain sama sinias di luar sana ya. Mereka sadar kalau horor itu kan gak perlu mentingin logika tuh, gak harus lu ngikutin hal-hal rasional pada saat lu ngembangin ceritanya. Di saat di Indonesia hal itu dipakai buat jadi jalan pintas untuk si sinias gak perlu ngejelasin A, B, C, D dengan alasan ya kan ini mistis guys. Jadinya kerasa males. Kalau di luar belakangan ini yang gue lihat adalah mereka memakai ketidakharusan untuk ngikutin logika dan rasional itu buat nge-explore. Jadinya eksplorasinya bebas banget, nggak harus ngikutin pakem A, B, C, D. Jadinya hal-hal yang sebenarnya itu mungkin tergolong klise, nggak baru-baru amat, bisa dibawa lagi jadi kerasa segar. Contoh deh, Bring Her Back, Weapons kemarin kan sama. Sebenarnya itu hal-hal yang udah sering kita lihat bahkan di film Indonesia. Tapi karena siniasnya itu bisa berpikir kreatif, nggak terkekang sama satu pakem, jadinya kerasa fresh. Nah, film yang mau gue bahas hari ini juga sama seperti itu. Sebenarnya dari segi cerita dasar, dari segi apa yang mau disampaikan tuh nggak baru, tapi siniasnya jago ngaplikasiin elemen horor yang nggak terkekang sama logika, sama rasionalitas itu untuk ngasih sesuatu yang fresh. Yaitu ada Together, yang jadi debut nyutradaraannya Michael Shanks, dan ini diproduksi sekaligus dibintangi sama real life married couple ya, Dave Franco dan Alison Brie. Ini film yang anjing pokoknya lah. Together ini mempertanyakan nature ya dari sebuah hubungan romance. Kalau kita ngomongin romance, orang itu banyak yang menyebut kebersamaan, togetherness adalah sesuatu yang penting, pondasi dari sebuah hubungan romance. Jadi munculkan kalimat-kalimat kayak two hearts beat as one, two is better than one, dan segala macam ya. Karena itu muncul dari belief kalau ya kebersamaan dua orang pada saat menjalin hubungan romansa itu lebih baik daripada satu. At some cases itu benar, tapi Together ini berusaha mengajak penontonnya untuk berpikir lebih jauh, untuk mempertanyakan sebenarnya sejauh mana sih kebersamaan itu masih bisa disebut sehat. Gampangnya nih, ini film kayak berusaha ngajak penonton tuh buat berpikir kritis bahwa nggak sesimpel itu pasangan barengan bersama terus kemudian otomatis semuanya jadi lebih baik. No, not that simple bro. Jadi protagonisnya di sini adalah Millie yang diperanin Alison Brie sama Tim yang diperanin Dave Franco. Nah, si Millie ini seorang guru sedangkan si Tim adalah seorang musisi. Mereka ini udah pacaran selama 10 tahun tapi lagi agak renggang karena si Tim baru aja ngelihat kematian tragis kedua orang tuanya lah, dan itu kayak mengguncang psikisnya si Tim banget. Saking mengguncangnya itu di satu malam si Tim itu tidur terus dia bermimpi ngelihat sosok kedua orang tuanya dengan muka yang serem banget, bahkan sampai dia udah nutup selimut tuh masih ada penampakan di dalam selimut itu. Dan BTW itu adegan gue suka banget loh. Itu adegan yang ngasih lihat gimana si sutradaranya Michael Shanks itu jago banget nyiptain adegan yang serem tanpa harus ngikutin pakem yang klise. Gue bisa membayangkan adegan itu tadi ya, adegan si Tim ngimpi ngelihat sosok mengerikan kedua orang tuanya itu digarap dengan klise, dengan jump scare yang cuman duar gitu. Gue bisa ngebayangin itu sih. Tapi di sini enggak. Gue nggak mau ngejelasin lebih lanjut. Lu tonton sendiri. Tapi part si Tim ngelihat sosok kedua orang tuanya itu, kalau itu misalkan dibikin jump scare biasa, gue cuman kaget gitu aja, and that's it. Gue akan lupa. Nggak ada rasa serem sama sekali. Tapi karena itu nggak dikemas kayak jump scare pada umumnya, gue ngerasain anjing ini serem. Nah, di satu titik si Millie itu dapat pekerjaan di daerah pedesaan dan akhirnya si Tim juga terpaksa ikut
meninggalkan karirnya untuk mengikuti si partner. Asik lah. Kalau sekilas dilihat itu emang kayak ini si Tim adalah laki-laki yang hebat ya karena dia berani mengorbankan mimpinya demi pasangannya. Enggak juga sih. Ini malah sebaliknya, si Tim ini adalah the real definition of Mokondo. Dan si Millie yang harus ngegendong kehidupan mereka. Duit dari si Millie, transportasi juga dari si Millie karena si Tim nggak bisa nyetir. Dia nggak punya SIM, dia nggak bisa nyetir, jadi kemana-mana harus disetirin sama istrinya. Di sini gue bukan mempermasalahkan cowok disetirin sama cewek, enggak. Masalahnya adalah si Tim ini jadi kayak parasit, kayak ketergantungan, kayak dia mau pergi kemana aja harus ngikut si istri, nggak bisa pergi sendiri karena dia nggak bisa nyetir, dia nggak punya SIM. Dan kemudian dia ngeluh kalau dia itu terkurung karena dia harus ngikut si istri. Bro, kan lu tinggal belajar nyetir anjing. Soalnya si Tim walaupun dia sebenarnya talented ya sebagai musisi, dia itu kayak sok-sokan idealis gitu. Dia sampai keluar dari labelnya, bikin mini album sendiri tapi nggak kelar-kelar. The real Mokondo. Si Tim itu menarik Millie buat jatuh ke dalam jurang kegelapan lah. Dan itu terjadi secara figuratif, secara metaphorical atau secara literal. Karena emang at some point bener-bener si Tim itu narik Millie jatuh ke dalam sebuah jurang gelap gua bawah tanah gitu. Pada saat mereka tuh lagi jalan-jalan ke tengah hutan. Jadi intinya karena sikap sotoynya si Tim, mereka berdua ini tersesat terus terperangkap di gua itu, di gua yang aneh yang juga jadi awal rangkaian peristiwa yang aneh ya. Tapi ada satu part menarik yang terjadinya di gua bawah tanah itu. Jadi pas mereka terkurung gitu, si Tim tuh sempat cerita kalau dulu pada saat gua kecil bapak gua tuh marah-marah karena kamar gua tuh bau bangke katanya. Tapi gue cari bangkainya nggak ada. Sampai suatu ketika bapak gua bisa menemukan bangkai itu ada di langit-langit, di lampu, ada tikus di situ yang mati udah nggak tahu berhari-hari kayaknya atau berbulan-bulan. Tapi si Tim nggak pernah ngerasa. Dia bilang nggak pernah tuh kecium bau bangke. Mungkin karena gue udah terbiasa hidup dengan bangke itu. Jadi gue ngerasa baunya fine-fine aja. Nah itu sebenarnya kalimat cerita yang kayak terkesan gak penting tapi jadi kunci utama dari Together. Soalnya kalau lu lihat ya sebenarnya kondisinya si Millie sama si Tim itu kayak gitu juga. Bedanya kalau di masa kecil dia si Tim yang nemu bangke, di konteks hubungannya sama Millie si Tim lah bangke itu. Si Millie itu kayak gak sadar kalau pasangannya itu busuk banget, udah kayak bangke yang tidak berguna dan hanya menyebarkan bau gak enak. Cuman masalahnya dia udah terlanjur terbiasa hidup 10 tahun ya, 1 dekade sama si Tim. Jadi dia kayak nggak ngerasa itu tuh busuk. Dia mungkin ngerasa kayak agak terganggu tapi ya udahlah, udah terbiasa gue hidup sama dia, udah gue bisa memaklumi bau busuk ini. Salah satu hal yang mau disampaikan sama Together adalah pada saat ada seseorang terjebak di toxic relationship tapi dia nggak sadar kalau hubungan dia itu toxic. Soalnya dia udah terlanjur terbiasa dan gue yakin itu banyak terjadi di luar sana. Dan setelah keluar dari gue terjadilah peristiwa aneh dan disturbing ke Millie sama Tim ya. Tubuh mereka itu saling tarik menarik kayak magnet. Dari situ muncul pertanyaan yang gue bahas di awal tadi. Kalau misalkan kebersamaan emang sebaik itu ya, sesakral itu, bahwa pasangan itu emang harus selalu menyatu, bukannya yang terjadi pada mereka berdua ini juga bagus ya. Kayak mereka tuh bener-bener literally menyatu gitu badannya, kan bukannya itu lebih baik. Nah itu yang perlu dan penting untuk didiskusikan sebenarnya dari Together ini. Kayak dia tuh munculin banyak pertanyaan yang menarik untuk dibahas sih. Kayak misalnya apakah di sebuah hubungan kebersamaan itu masih pantas untuk diperjuangkan pada saat itu bukan didasari sama cinta tapi didasari sama ketergantungan yang berlebih. Kayak dua pasangan itu bukan karena saling mencintai tapi karena mereka itu saling ketergantungan dan udah ngerasa biasa. Nah kalau kondisinya kayak gitu apakah mereka tetap harus bareng? Terus ada juga pertanyaan soal gini, apakah sebuah hubungan itu pantas buat diterusin misalkan hubungan itu ngebikin salah satu atau bahkan kedua orang yang terlibat itu kehilangan jati diri mereka sebagai individu. Karena kan kadang sering muncul kayak gitu ya. Ya lu gak boleh egois men, lu harus mau berkorban untuk pasangan lu harus bersedia ngikutin dia. Well that's true. Tapi kalau misalkan pengorbanan itu sampai bikin jati diri seseorang itu hilang, bener-bener gak ada lagi ya self dia itu, apakah itu worthy, apakah itu sehat? Dan semua pertanyaan itu dibungkus pakai format body horror yang sangat disturbing. Walaupun ini sebenarnya nggak yang terlalu vulgar ya, nggak yang terlalu gore-gore banget sih. Kayak misalkan lu bandingin sama The Substance, Together ini masih kerasa jinak sebenarnya, masih kerasa aman. Tapi tetap ada beberapa part yang lumayan disturbing, kayak misalkan nanti ada adegan potong tangan lah, adegan yang kalau di Jawa istilahnya itu gancet ya.
Itu tai banget sih anjing. Tapi yang menarik gini, kalau misalkan semua elemen body horror itu diilangin, Together itu bakal jadi film romcom. Serius, ini romcom yang asik, yang bagus. Kalau misalkan lu nggak memperhatikan elemen body horornya tadi ya. Gue bilang romcom ya, bukan romance biasa. Soalnya emang ada beberapa sentuhan humor di sini yang nggak kerasa maksa. Karena chemistry dua pemeran utamanya tuh bagus banget. Ya come on, ini real life married couple bro. Alison Brie sama Dave Franco. Gue ngelihatnya mereka bener-bener kayak anjir, ini couple dari film romcom yang terus-terusan berantem, kadang mesra, kadang saling sindir, terus kadang berantemnya itu ada unsur lawakannya dikit-dikit. Fun banget nonton mereka tuh. Ya itu tadi lah, misalkan nggak ada adegan tangan digergaji, terus gancet di toilet, atau dua bola mata yang menjadi satu. Misalkan itu semua dihilangin, ya ini jadi film romcom tentang gimana sebuah hubungan itu pelan-pelan hancur. Itulah yang gue sebut di awal tadi. Horor sekarang itu bisa mengeksplorasi formula di genre mereka untuk munculin sesuatu yang fresh. Oke, kalau skor untuk Together langsung saja saya kasih 8 dari 10. Ini kalimat yang klise tapi bodo amat. Together adalah salah satu horor terbaik tahun ini. Karena ya emang kayak tadi gue bilang, hampir setiap minggu, setiap bulan selalu ada horor keren yang rilis. So silakan ditonton di bioskop, dan bagiin juga review kalian bisa di kolom komentar di bawah. Bisa juga lu input di scorefilm.com. Ramekan websitenya. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama mereka-mereka ini ya dari Tier Besti dan La Familia. Makasih banget. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.